Oke guys, ini video pertama gue di channel yang baru aktif ya. Jadi gue di sini bakalan bahas yang pendek-pendek aja. Kalau misalkan kedepannya rame, gue bakalan bahas hal yang detail deh. Oke, siapa di sini yang udah mulai jarang nih bawa uang kertas atau uang cash gitu? Ya semenjak kehadiran si kotak-kotak hitam putih yang satu ini, kehidupan warga Indonesia tuh jadi makin instan. Tinggal arahin kamera handphone, kita jadi bisa bayar apapun ya, cuma dalam kedipan mata. Praktis banget gak sih? Inilah kris, apa sih bilangnya? QRIS, ya apapun itulah ya. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerja kris ini? Jadi gini, kalau sehari-hari kita ngomong pakai bahasa Indonesia, komputer itu tuh punya bahasa lain guys. Namanya kode binary yang cuma terdiri dari 2 huruf, yaitu angka 0 dan 1. Kalian bisa-bisa aja ngomong pakai bahasa ini, tapi mungkin orang lain malah jadi bingung. Nah, sama kayak tulisan yang bisa dijadiin poster tuh ya. Kode binary ini juga bisa dijadiin gambar, guys. Namanya kode QR. Nah, itu tuh yang kalian sering lihat tuh yang warna putih itu artinya 0 dan warna hitam itu 1. Nah, ukuran kode ini juga bisa beda-beda. Makin kecil kotaknya, makin banyak data yang bisa disimpan. Biar makin kebayang, yuk kita bahas lebih lanjut nih dikit. Ini bagian yang isinya data mulai dari kode bank, nominal bayar, deskripsi transaksi, sampai nama toko. Terus 3 kotak besar di sudut ini tuh fungsinya buat penanda posisi biar kodenya bisa dibaca handphone dari segala arah. Terus kalau kotak yang ini tuh ngebantu handphone kita biar tetap bisa ngebaca walaupun gambarnya agak melengkung ya. Oke, tapi terus apa sih yang terjadi ketika handphone kita tuh nge-scan kode ini? Ya singkatnya setelah di-scan dan jangan lupa dibayar tentunya, data transaksi kita tuh bakal dikirim ke server pusat layanan pembayaran yang akan dipakai buat dilakukan pengecekan. Nah, mulai dari mastiin kode QR yang nggak bodong, sampai ngecek apakah saldo kita tuh nggak kurang. Kalau layanan pembayaran beda, tenang aja nih, soalnya sistem ini juga bisa melakukan transfer uang antar layanan. Kita cuma tinggal scan aja. Sebelum ada kris, dulu tiap layanan pembayaran itu tuh punya kode QR sendiri yang cuma bisa dipakai sesama penggunanya. Akibatnya tuh kita jadi harus punya banyak aplikasi pembayaran gak sih? Dan toko juga mesti nyediain macam-macam kode QR. Menurut gua ribet banget sih. Tapi akhirnya Bank Indonesia tuh nyiptain namanya kris yang nyatuin semua biar satu kode QR itu bisa dipakai buat semua layanan pembayaran. Dan akhir-akhir ini kris juga sempat bikin ramai loh. Bukan karena ada gangguan, bukan karena semua orang ngedebatin cara bacanya, tapi gara-gara Amerika guys. Mereka tuh ngeluh kalau kris itu ngehambat perdagangan Indonesia Amerika tau. Soalnya kris ini katanya tuh bikin sistem pembayaran asing lebih susah buat masuk ke pasar Indonesia. Padahal tuh kalau kata ahli ekonomi, keputusan Indonesia buat pakai kris itu ya wajar-wajar aja. Soalnya sistem kris yang murah bisa dipakai sama lebih banyak pedagang nih. Nah, terus pembayaran internasional yang biasanya lu pakai kayak Visa atau Mastercard gitu tuh potongan biayanya tuh relatif lebih mahal tau. Ya yang jualan orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, yang ngeluh orang Amerika. Aneh gak sih? Tapi sebenarnya kris juga bukan tanpa celah sih. Nggak sedikit orang pakai kris buat penipuan gitu. Jadi pastiin deh kalian scan itu tuh emang udah benar dan cocokin lagi tuh ke penjualnya. Ya mungkin itu dulu ya guys. Ini pendek aja sih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Supaya gue ada inspirasi nih ke depannya mau bikin konten apa lagi gitu. Oke, thank you.